Terima salam saya dari mimbar yang hebat ini, dari mimbar yang besar ini, dan dari mimbar yang kuat. Shalom. Lambaikan tangan dan puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih di dalam Yesus yang memberikan kesempatan pada pagi ini, dan berterima kasih buat Bapak Ketua Pak Alex yang tidak bosan-bosannya memberikan kesempatan kepada kami. Ayat ini telah dibawakan oleh Pak Thomas Senin pagi, tapi saya akan bawakan lagi 1 Petrus 2. Boleh? 1 Petrus 2. Kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama dan bersuara. 1 Petrus 2 ayat yang 9. 1, 2, 3. Tetapi kamulah yang saya pilih, di mana terjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Silakan duduk. Judul ini sudah saya lepaskan pada saat saya bertugas di GBI FIFA Kelapa Gading, dan ini menjadi judul Gereja GBI FIFA dalam bulan Januari, dan saya teruskan kepada saudara pada pagi hari ini. Saudaraku, judul firman Tuhan adalah membangun komunitas yang segar, membangun komunitas yang ada kekuatan, dan membangun komunitas yang seger, yang selalu euforia, glory, puji Tuhan, haleluya pada zaman ini. Ternyata komunitas seperti ini itu dalam perjalanan waktu akan menyusut. Bagaimana Rasul Petrus dalam pelayanannya di Roma, dia menceritakan tentang kejadian yang berada pada saat dia melayani di Asia Kecil di Turki. Dia berada di Roma dan dia merasakan ada sesuatu kesamaan. Even dia melayani di Turki, Asia Kecil, dan dia migrasi kepada Roma, di kota Roma, ternyata dua kota ini ya tidak bagus-bagus banget, walaupun ada di dalam Yesus. Sehingga kemarin pagi Pak Thomas bilang, di dalam Petrus dia katakan bahwa Roma ini seperti Babilonia. Artinya walaupun percaya kepada Kristus, tetap aja diperbudak dengan keadaan. Kalau kita belajar di dalam kitab Wahyu, di dalam pasal 13 sama 17, itu bicara tentang Roma. Dan yang dikupas oleh Rasul Yohanes tentang Roma adalah keadaan yang tidak bagus. Roma itu adalah kota yang mereka katakan, mereka canangkan adalah kota yang abadi, kota yang nyaman, kota yang segala-galanya ada, dan orang-orang masyarakat di situ tidak perlu khawatir tentang keadaan kota Roma. Tetapi ada dua hal di dalam pelayanan Rasul Petrus, bahwa kota Roma ini mempunyai Kaisar Nero yang sangat kejam, kaisar yang tidak mendengarkan rakyatnya, tetapi titanya harus didengar. Sehingga orang-orang yang percaya di masyarakat Roma kepada Yesus itu diintimidasi. Walaupun dicanangkan kota Roma adalah kota yang nyaman, kota yang abadi, kota yang keren. Tetapi dengan Kaisar Nero, orang yang percaya kepada Kristus itu diintimidasi dan memang betul-betul menjadi ancaman orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga ada dua pilihan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus yang dipertopang kepada kekaisaran. Siapa yang percaya kepada Kristus hidupnya akan susah. Dan orang-orang yang percaya kepada Kristus kalau perlu dibunuh, dimasukkan ke dalam aspal, dibakar hidup-hidup. Sehingga orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus itu dia melihat orang Kristen itu berbeda.
Orang Kristen kok pada saat mereka menamakan orang Kristen yang di kota Roma adalah orang-orang. Kenapa disebut kanibal? Karena pada saat mereka di dalam perjamuan, mereka meminum anggur yang dikatakan darah Yesus di dalam roti, sehingga mereka berpersepsi orang-orang yang percaya kepada Kristus itu dibilang kanibal. Mereka beda di dalam persepsinya, melihat dan tidak mendengar. Dan oleh sebab itu Petrus membawa lagi supaya orang yang percaya kepada Kristus punya komunitas yang kuat, komunitas yang segar, komunitas yang memegang kepercayaannya kepada Yesus itu tidak tergoyahkan dengan keadaan ekonomi kah, dengan keadaan kesehatan kah, dengan keadaan keuangan kah, dengan keadaan keluarga kah, apapun yang terjadi, bahwa komunitas ini harus tetap segar, komunitas ini harus tetap mempunyai kekuatan yang dahsyat, komunitas ini harus mempunyai kekuatan yang tertanam di dalam Kristus. Katakan amin. Pelajaran pada pagi ini, saudaraku, bagaimana narasi di dalam Petrus. Rasul Petrus membawa bahwa saudara itu adalah anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. Kalau saudara belajar di dalam 1 Petrus ayat ini keluar. Yang kedua, kamu telah ditebus, artinya hidup saudara itu tidak ada yang bodoh, katakan amin. Tidak ada yang gak bagus, tetap kita bagus di dalam Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, dipilih sebelum dunia dijadikan. Kamu dilahirkan, artinya Petrus membawa jemaat yang berkomunitas di dalam Kristus bahwa kamu tuh keren, dibangun dengan benih yang tidak fana, dibangun dengan kekuatan di dalam firman. Ih, mantap. Dan oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya jangan mengecilkan kehidupanmu, jangan bilang saudara bodoh, saya ini apa sih? Jangan. Punya kebanggaan sendiri bahwa kita adalah komunitas yang kuat, komunitas yang segar, komunitas yang terus ada di dalam Kristus. Katakan amin. Saudaraku, inilah gaya hidup modern kita. Gaya hidup pada saat mereka percaya kepada Kristus, iya, tetapi dengan periringan di dalam kekaisaran Nero, tetapi lebih cenderung kepada ekonomi untuk kebutuhan pribadi mereka. Sehingga kehidupan mereka lebih hedonis, ada duit karena berpihak kepada kekaisaran. Siapa yang berpihak kepada Kristus turun, tetapi siapa yang berpihak kepada kaisar naik. Sehingga hidup kita telah dilimpahkan dengan keuangan, sehingga hidup kita lebih banyak belanja, lebih banyak yang merek-merek, supaya kelihatannya di apa yang dilihat, apa yang diraba, dia keren. Hedonis, sama, lebih tampil supaya kelihatannya keren. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kehidupan kita kepada Tuhan itu harus memihak kepada orang lain. Katakan amin. Pada saat engkau tidak individu, saat kita melihat orang lain, kebutuhan orang lain, itulah menjadi komunitas yang keren di dalam Tuhan. Nihilisme, hidup selalu kosong. Walaupun kebaktian setiap minggu, setiap hari, tapi tetap aja kosong. Karena pikirannya menyatakan, ini benar gak ada Yesus? Benar gak ada Tuhan? Sehingga hati kita tidak pernah terpenuhi, kosong, terus nihilisme, apapun yang diberikan kosong, maupun banyak harta tetap kosong, tidak pernah puas. Rasul Petrus membawa supaya orang yang percaya kepada Kristus, ada badai, ada ujian, tetap segar di dalam Tuhan. Amin. Itulah gambaran kehidupan kita. Secara tidak sengaja kita ada di dalam pihak yang keempat ini. Sering maunya didengar, sering maunya tampil beda, sering maunya keren. Kadang-kala kita secara tidak sadar ikut di dalam manusia modern sekarang ini.
Tetapi sebagai anak Tuhan, hiduplah dengan kesegaran di dalam firman dalam hidupmu. Lambaikan tanganmu, katakan, wah, keren. Saudaraku, inilah buku yang saya baca. Meister Eckhart, dia katakan, tidak ada yang dapat mengenal Allah. Tidak ada yang dapat mengenal Allah jika ia tidak terlebih dahulu mengenal dirinya sendiri. Saudaraku, bohonglah saudara berkecimpung untuk terus kepada Allahmu, tetapi engkau tidak pernah melihat kapasitas dirimu. Kenapa saya bilang jangan katakan dirimu bodoh? Jangan katakan saya gak ada apa-apanya. Enggak, saudara mahal di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saya ngikut kelompok pendeta-pendeta. Wih, keren-keren. Diajak ke orang kaya, dikasih PK. Nggak ada kebaktian, kasih PK. Saya pulang sampai rumah, istri saya marah. Ini apa nih? Tadi saya dikasih sama orang kaya. Lu jangan ambil nih duit. Jangan bikin mesbah yang murah dalam hidupmu. Mesbah lu mahal. Lu melayani enggak? Jangan. Kalau lu melayani, lu terima. Lu mahal sekali. Istri saya ngomong gitu, saya keren juga nih istri, mantap ini. Saya bergaul bukan segala sesuatu diberi duit. Saya tunjuk, nggak mau saya, nggak mau. Mendingan suruh saya tugas berdoa, orang sakit, ada tugas. Bukan kongko-kongkoan dikasih duit saya bagi, enggak. Dan oleh sebab itu saudara dan saya adalah komunitas yang keren di dalam Tuhan. Katakan amin. Jangan disandingkan engkau dengan permatamu. Jangan disandingkan engkau dengan kekayaan. Engkau meluncur hebat karena kita ada di dalam komunitasnya Yesus. Itulah yang dibawa oleh Petrus supaya Roma walaupun tertindas, walaupun diintimidasi, Rasul Petrus membawa supaya dia tetap ada dalam komunitas yang hebat. Saudaraku, secara tidak sengaja saudara juga ada dalam komunitas ini. Sakit bawaannya nggak pede, sakit bawaannya terus, kayaknya susah terus. Yang menyakitkan hatimu terus terpuruk terus. Kejadian keluargamu di sana dibawa sampai sekarang dan hidupmu tidak pernah segar. Hidupmu sakit terus. Hidupmu terpuruk terus. Ada sejarah yang menyakitkan hatimu. Bagaimana engkau tahu tentang Tuhanmu, tapi saudara tidak tahu tentang dirimu sendiri? Bohong besar. Dan oleh sebab itu tariklah diri, renungkanlah diri bahwa engkau hebat di dalam Tuhan. Katakan amin. Itulah komunitas di dalam Petrus, di dalam Rasul Petrus. Dia membawa supaya komunitas ini segar, supaya komunitas ini kuat, supaya komunitas ini berglori, supaya komunitas ini haleluya, supaya komunitas puji Tuhan. Ada masalah, iya, tapi saya tidak mau kebawa dengan masalah hidupku. Aku tetap berdiri teguh karena aku komunitas di dalam Tuhan. Hebat. Saya pelajari di buku keren, saya bagi kepada Koafut, saya bagi kepada, ayo baca. Ini buku keren nih, buku hebat. Haleluya. Ada 3 hal saya bagikan bagi saudara. Bagaimana membangun komunitas revival zaman ini? Yang pertama, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, ingat kita imamat rajani. Yang kedua, ingat kita bangsa yang kudus. Yang ketiga, ingat kita umat kepunyaan Allah. 1 Petrus 2 dia katakan di dalam ayat 9, tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Yuk sama-sama katakan, ingat kita imamat rajani. 1, 2, 3. Ingat kita imamat rajani. Saudaraku, kita mempunyai komunitas yang hebat. Orang gagal menurut buku yang saya baca, 50% orang gagal untuk bangun lagi. Bukan kesalahan pribadi dia, tapi kesalahan mempunyai komunitas yang salah.
Dan dia katakan di dalam 1 Korintus 15, jangan sesat, pergaulan yang buruk. Nah, saudara bisa jawab sendiri. Berarti saudara tahu firman semua kan? Amin. Lambaikan tangan mengatakan puji Tuhan. Wow. Dia katakan supaya kita tahu Tuhan, baca dulu dirimu. Wow. Saya juga nggak bagus-bagus banget. Saya nggak bagus-bagus banget. Tapi saya bisa baca diri. Dan oleh sebab itu pada saat istri saya bilang, enggak, lu jangan coba-coba dikasih duit begini. Kalau lu tugas lu ambil, tapi kalau lu cuma kongkong-kongkong kasih duit, nggak mau. Kita nggak tergantung kepada orang kaya. Kita nggak tergantung kepada siapapun, kita tergantung penuh kepada Tuhan yang ada. Dan itu juga berlaku kepada saudara. Saudara bergantunglah kepada yang empunya hidupmu, yang mengelola hidupmu, yaitu Yesus Kristus. Ingat, kita imamat rajani. Bicara imamat di dalam kitab Imamat, saudara, kalau kita saudara baca mulai sampai dari pasal 20, 21, 20, 25 itu ketentuan orang yang percaya kepada Tuhan. Kamu harus begini. Untuk bangun mesbah Tuhan, kamu harus begini nih. Kamu harus begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Pasal itu bacanya wajib harus. Musa ajak bangsa ini membangun mesbah yang harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, harus begitu. Artinya ketentuan yang banyak. Dan oleh sebab itu menjadi ingat, kita menjadi imamat rajani bukan seleboran, bukan asal-asalan. Kita harus bangun dengan ketentuan yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Imamat 25, baca sendiri. Dan oleh sebab itu untuk menjadi komunitas yang hebat, komunitas yang keren, harus mengikuti jalurnya Tuhan. Bukan jalur kemauan saudara, bukan jalur kemauan gereja, tetapi jalur kebenaran firman. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begini. Ada ketentuan yang memagari kita, ada ketentuan yang menembaki kita, supaya kita tetap keren, supaya kita tetap gagah dan kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Setelah saya belajar, saya ngomong sama Pak Nababan, jadi orang Kristen, siapa bilang gampang? Bohong. Itu cuma nyenangin hatimu. Tapi pada saat kita jadi orang Kristen, wow, dia membongkar hatiku supaya aku melihat yang paling dalam. Kekecewaan, kekesalan, dendam, sakit hatimu tidak pernah selesai. Kelihatannya kita berglori. Imamat rajani adalah perantaranya Tuhan untuk meneruskan pesannya Tuhan, pesannya Tuhan, pesannya Tuhan, pesannya Tuhan. Tetapi yang membawa pesan ini harus benar dulu. Harus dilengkapi dengan segala sesuatu supaya hidup orang yang membawa pesan ini, perantara firman, itu keren di dalam Tuhan. Saya kan sudah cerita bulan lalu di dalam keluarga saya. Iya ya, menjadi orang Kristen bukan di gereja, bukan dalam pergaulan, di keluarga. Mau cari orang Kristen yang hebat di keluarga, istri, anak, itu aja diolah. Belum sama istri, belum sama suami, bisa itu baru suami istri, belum anak, belum yang keluar lagi RT RW, belum keluar lagi gereja, belum keluar lagi bisnis. Serangannya banyak. Kita kuatkah menjadi yang komunitas yang segala? Kita kuatkah menjadi komunitas yang berglori terus? Tetapi bagaimana kita menjadi ingat, artinya ada dalam hidup yang lupa. Kita punya status menjadi imamat rajani. Katakan amin. Menjadi imamat rajani harus dibekali dengan harus.
supaya engkau kuat menjadi serdadunya Tuhan. Pada saat engkau menyampaikan perantarannya Tuhan, engkau sama dengan dia, satu garis sama dia, satu garis sama dia, satu garis, satu frekuensi yang datangnya dari Tuhan. Wow. Amin. 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 Wow. Saudaraku, saudara dan saya walaupun dikasih kasih karunia, tapi kasih karunia itu tidak full. Itu ada batasannya. Dengan bertambahnya umur, mulai gigi copot. Mulai bertambahnya umur, mulai pakai kacamata. Mulai bertambahnya umur, makannya pilih-pilih. Mulai bertambah umur, telinganya mulai dengarnya susah. Mulai bertambah umur, mulai lagi perawatan terus, tarik sana, tarik sini, tarik sana. Itu namanya fisikmu. Kita dikasih karunia tapi dengan tubuh yang terbatas. Dengan bertambahnya umur saudara tidak mudah. Itulah karunia terbatasmu. Yang kedua, saya bagikan saudara ya. Keluarga asal Anda mempunyai batasan. Walaupun saudara kelihatannya keluarga kita bagus, bibit bebet bobot, tapi tidak menjamin bahwa saudara di dalam kehidupan saudara sekarang juga bagus. Enggak. Mau dipertahankan gimana pun kadang-kala menggoyangkan keluargamu. Yang ketiga, status perkawinan Anda. Kadang-kala status perkawinan Anda menggoyangkan kehidupan saudara. Saya ini dari bapak siapa ya? Itulah karunia terbatas. Supaya kita melihat di dalam diri kita, kita mempunyai kekurangan. Jangan lihat Tuhan dulu, lihat dirimu. Engkau kaca dirimu sampai di mana engkau mengukur dirimu. Pada saat engkau sadar berdamai dengan dirimu, sadar dengan keadaanmu, aku sakit, aku dendam, terus, tapi engkau tidak pernah terkoneksi dengan Tuhan karena persoalannya di dalam dirimu. Belum bicara kapasitas intelektual Anda, pintar KS1, KS2, KS3 kah? Oh saya ini SD, nggak nyambung. Enggak, Tuhan tidak melihat intelektualmu. Dia melihat saudaramu untuk membaca dirimu. Sampai di mana engkau tahu kelemahanmu. Kalau saudara sampai 10 ini aman, kita berdamai dengan diri sendiri. Sakit ya puji Tuhan. Mau sakit apapun tetap puji Tuhan. Apakah di dalam penderitaan Tuhan nggak ada? Ada. Apakah pada saat saudara nggak ada duit Tuhan nggak ada? Ada. Pada saat engkau tetap diintimidasi orang lain, apakah Tuhan nggak ada? Ada. Dia akan pakai saudara dengan akselerasi yang hebat, dan engkau mempunyai cerita hidup karena Yesus baik dalam hidupmu. Katakan amin. Yuk kita lihat satu Tawarik. Ini buku yang saya baca. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Engkaulah anakku Salomo. Haleluya. Kenali Allah ayahmu. Saya sudah bilang ya, Yahudi mempunyai 3 prinsip. Yang pertama adalah keimanan, yang kedua adalah tradisi, yang ketiga saya lupa. Sejarah. Keimanan, tradisi, sejarah. Ini bicara tradisi. Allah Ishak, Yakub, Abraham, Ishak, Yakub, sampai ke Daud, sampai kepada Yesus. Artinya mempunyai Allah yang sama. Itulah imamat rajani, berpatokannya kepada Tuhan yang besar. Walaupun engkau di dalam keluargamu kadangkala yang tidak mengenal Tuhan, saudara terus harus mengejar untuk mengenal Tuhan, supaya imamat rajani ini mendapatkan pesan yang sama, menjadi imamat rajani, dan kita kuat untuk melayani orang lain, kita kuat untuk memenangkan orang lain, kita hebat melakukan segala sesuatu yang hebat. Walaupun aku sakit, walaupun aku nggak keren, tapi aku bisa melayani
karena yang memberi kekuatan dalam hidupmu adalah Yesus Kristus. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Saudaraku, di dalam 10 perintah Allah ada 8 kata jangan dan 2 tidak ada kata jangan. Artinya pagar kita tuh sebenarnya banyak. Saya udah ngobrol sama pendeta-pendeta. Saya sekarang kalau diajak makan-makan justru tambah takut. Diajak keluar rumah takut lah. Mendingan saya di dalam rumah dikawal terus dengan meja makanku, dengan buku-buku. Ya paling saya berdoa aja. Karena menjadi imamat rajani harus satu frekuensi dengan Tuhan yang besar, terkoneksi terus. Tapi hidupmu kelihatannya sibuk. Senin acara ini, Selasa acara ini, Rabu acara ini, Kamis acara ini, semua acara jalan-jalan terus ke Mangga 2. Ibu-ibu kenapa ya kalau dibawa Mangga 2 nggak ada capeknya ya? Kita kaum laki duduk aja, lu aja yang belanja, kita duduk kayak berjam-jam nggak habis-habis, belum mulai sampai tutup baru dia datang. Payah lu. Tapi kalau suruh berdoa capek. Itu cerita saya aja deh. Haleluya. Saudaraku, yuk kita harus bekali. Saudara berada di tempat ini masuk ke dalam perlambatan waktu. Lihat saya, pada saat saudara datang ke tempat ini, saudara sedang masuk ke dalam perlambatan kehidupan saudara dan saya. Saudara di luar sana, Senin punya acara, Selasa punya acara, entah jaga anak, entah menganterin anak, entah bikin masak, semuanya terisi dengan kegiatan rutinitas untuk mempertahankan hidupmu. Senin kegiatan ini, Selasa kegiatan ini, kelihatannya sibuk, tetapi di dalam hidup saudara pada hari ini, saudara masuk ke dalam perlambatan ritme hidupmu. Keren. Di sana sibuk kerja, saya di sini dekat aja dengan Tuhan, doa, diperlambat. Pada saat engkau diperlambat, sebenarnya engkau sedang mengisi kapasitas Tuhan dalam hidupmu lebih besar lagi. Katakan amin. Dan oleh sebab itu pada saat kita diisi dengan firman, supaya kapasitas ritme hidupmu, perlambatan hidupmu makin besar, yang engkau kuatkan, yang engkau hebatkan, yang engkau besarkan adalah kapasitas Yesus dalam hidupmu. Saya makin bangga datang ke tempat ini. Dia 27 hari ngapain gak apa-apa, tapi 3 hari duduk diam mendengarkan firman. Dan oleh sebab itu saudara yang ada di tempat ini masuk dalam komunitas yang kuat dalam Tuhan. Katakan amin. Lambaikan 2 tangan, katakan puji Tuhan. Dan oleh yang ada di tempat ini jangan cerita sakit, jangan cerita intimidasi, cerita tentang yang susah-susah hidupmu, cerita yang besar-besar, supaya kapasitasmu masuk dengan perlambatan Tuhan, dengan kapasitas Tuhan membesarkan. Dan pada saat engkau pulang, orang ini tidak pernah susah bercerita tentang Tuhan yang hebat. Saya paling kesel datang ke sini cerita sakit. Gue udah tahu lu sakit, mau ngomong apa lagi? Emang datang sini langsung didoain sembuh? Enggak. Tergantung Tuhan yang memberikannya. Tapi aku dalam keadaan kekuranganku, di dalam penderitaanku, aku luangkan kapasitas yang besar. Tetap percaya Yesus yang baik dalam hidup. Amin. Saya belajar ini, gue bersyukurlah. Sekarang saya ikut doa puasa 27 hari makan, masa 3 hari diem gak mau lu? Biar dia masuk, supaya akselerasiku dengan Tuhan, karena kita imamat rajani, supaya apa yang dia katakan aku dengerin dan aku lakukan, bawa ke rumah dan hebat bersama Tuhan. Yuk, jangan ada cerita sedih lagi. Jangan, ceritakan yang besar-besar. Tuhan baik, Tuhan bantu hidupku. Aku walaupun diintimidasi, aku tetap kuat. Tuhan keren. Nah, itu enak dengernya. Bu, catet bu.
jadi kesaksian hidup. Kalau yang mau datang ke sini sakit, mendingan saudara datang ke Cito. Jangan ke sini, ke Cito. Ke Cito, kalau nggak ke Persahabatan. Tuhan saya sakit nih, ya datang ke situ, ngapain ke sini? Kita di sini memperluaskan wadahnya Tuhan yang besar, dengan hati yang besar, dengan kuasa yang besar, supaya komunitas revival yang berglori. Puji Tuhan, haleluya, ada badai tetap kuat. Saya pun begini, banyak ujian dan cobaan, tapi saya duduk diam aja dengan seger. Enggak lah, hari ini harinya Tuhan, gue mau dengerin lah. Orang Kristen yang sehat, orang Kristen yang sehat, orang yang penuh hidup dengan konflik. Saya ulangi, kata buku dia katakan di dalam emotional healthy, orang Kristen yang sehat, orang yang penuh dengan konflik. Konflik datang, dia tahu tempatnya untuk mengadu, dia tahu tempat untuk bercerita. Gak usah cerita kemana, makin datang makin doa, 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 karena kita terus terhubung kepada Dia yang besar. Jangan bawel, jangan bawel. Katakanlah cerita, ke depan cerita, ke gereja cerita, ibu ini ember. Tapi pada saat kita konflik, kita puji Tuhan, bersekutu terus dengan Tuhan. Hebat gak kita? Hebat. Ujian datang gak? Peristiwa keluarga saya gak cerita ke keluarga saya sampai sekarang. Saudara yang denger lebih bagus. Kakak saya gak tahu, saya diem aja. Ngapain gue cerita sama dia? Gue cerita aja sama Tuhan. Ceritakan kepada teman-teman. Amin. Muka-mukanya saudara nih, muka-muka yang diberkati Tuhan. Yang kedua ini, sekarang saya bawa ini deh, daripada susah-susah gue bawa ini. Haleluya. Darah tinggi sios pencet-pencet gak jadi, mendingan gue bawa ini sekarang. Haleluya. Yang kedua, dia katakan, ingat, kita bangsa yang kudus. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Ini seorang Robert Barron, American Theologian. Dia katakan, inti dari dosa asal adalah penolakan untuk menerima ritme Allah bagi kita. Ritme Allah apa sih? Masuk di dalam perhentian selama 7 hari, selama 6 hari dia menciptakan. Masuk ke dalam perhentiannya bukan karena Tuhan capek. Saya ulangi ya, pada saat hari ke-7 bukan karena Tuhan capek, tapi karena Tuhan untuk menikmati ciptaan dia. Itu ritmenya Tuhan. Artinya, saudara punya space untuk melakukan kegiatan, tapi ada space untuk masuk ke dalam perhentian. Tuhan yang besar sedang mengajak saudara masuk dalam sukacitanya Dia. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Lambaikan tangan. Lihat, sukacita Tuhan tidak bisa tercipta dengan feeling. Saya ulangi, cipta apa? Sukacitanya Tuhan tidak terpengaruh dengan emosi. Ada duit kita sukacita, lagi sedih kita berdoa. Enggak, dia tidak terpengaruh dengan emosi. Sukacita Tuhan diberikan di dalam hidupmu, dalam keadaan duka apapun, dalam keadaan intimidasi apapun, tetap berglori karena Tuhan kita hebat. Itulah Kristen yang original. Tidak berdasarkan emosi, tetapi berdasarkan dengan sukacita yang datangnya dari dalam. Ih, mantap. Dosa asal, penolakan untuk menerima ritme Allah. Ya, kita susah mengikuti ritmenya Tuhan. Doa, baca Alkitab, puasa, tidak boleh membuat dosa terus. Tetapi manusia daging kita berontak. Kelemahan kita daging kita, sehingga ritme kita untuk mengikuti Tuhan terbatas terus. Capek iya, sakit hati iya, gelap iya, nggak pernah maju. Ada sejarah yang jelek dalam hidupku, terpengaruh dalam pikiranmu, terpengaruh terus, sehingga sukacitamu terganggu. Padahal di dalam hatimu, engkau adalah umat yang kudus.
Bangsa Israel, Ibrani pada waktu itu berada di Mesir 430 tahun. Tampillah Musa. Selama 430 bangsa Mesir berakumulasi dengan ilah-ilah sebanyak 2.000 ilah-ilah. Beranak pinak ilah ini, beranak pinak ilah ini, beranak pinak, semua 2.000 mempengaruhi kehidupan bangsa Ibrani, bangsa Israel, bangsa Yahudi selama 430 tahun. Emang enak-enak. Tetapi perintah Tuhan kepada bangsa Israel, kepada Musa, bawa bangsa ini keluar. 2.000 ilah-ilah melawan satu Tuhan. Siapa yang menang? Kalau itu kuantitas 2.000, tapi Tuhan yang besar hanya sendiri dengan Musa membawa 2.000, 2 juta, 3 juta bangsa Israel keluar. Jangan sampai 2.000 ini mempengaruhi. Demikian pun dengan kehidupan saudara. Dari kecil kadangkala ilahnya sudah ada. Ilahnya apa? Pelit. Ilahnya apa? Curiga. Ilahnya apa? Pesimis. Ilahnya apa? Kekhawatiran. Ini ada gembala-gembala, apalagi Pak Berti. Saya lagi sakit asam urat, berdua ngobrol. Terus dia periksa-periksa kakinya. Kalau ada merah-merah ini asam urat. Saya ketawa, bro, kita di sini nggak usah ngomong sakit-sakit, ngomong aja yang besar-besar. Oh iya bener juga ya. Jangan sakit mempengaruhi hidupmu. Hilang, khawatir, mempengaruhimu 430 tahun. Tetapi Allah membawa melalui Musa, bawa supaya umatmu jadi kudus. Lihat saudara, arti kudus. Arti kudus itu pada saat dia dikeluarkan di dalam 430 tahun keluar, posisinya di sini. Tapi Allah akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir 430, posisinya tidak sama, tetapi kudus mempunyai level yang berbeda. Katakan amin. Artinya, siapa yang kenal Tuhan harus beda. Kalau kenal Tuhan sama juga, ya itu bukan kudus. Kita umat yang kudus harus berbeda. Kita lebih tinggi. Cerita sakit jauh loh. Cerita ini enggak lah, penderitaan gue udah tahu. Dunia, sistem dunia. Satu, pernikahan iya. Sistem dunia membawa keuangan iya, akan kurang. Sistem dunia akan membawa penderitaan. Sistem dunia akan membawa penyakit. Itu sistem dunia yang mengunci saudara, sehingga saudara tidak katakan bahwa aku kudus. Ternyata saudara dibawa oleh Tuhan untuk hidup kudus, mengalahkan penyakitmu, mengalahkan kekuranganmu, mengalahkan penderitaanmu, karena engkau levelnya lebih tinggi, karena ada Tuhan yang besar. Katakan amin. Dan oleh sebab itu menjadi orang Kristen harus pede. Jangan terbuai, jangan terderek, jangan terseret dengan keadaan. Sedih terus, dia datang sini sedih. Sama juga bohong. Seberapa tahun ikut di tempat ini, bohong besar. Tapi datang di tempat ini berbeda. Level kita lebih tinggi. Puasa di mana? Gunung Salak. Siapa ketuanya? Paling beda ajarannya. Saudara itu hebat dalam Tuhan. Katakan amin. Jadi kedepannya gak usah cerita-cerita kesusahan, cerita aja yang hebat-hebat. Amin. Kalau yang hebat-hebat di sini, tambah keren, tambah banyak. Pak Berti juga semangat melayani. Pak Berti sekarang sudah bikin presentasi. Saya sering udah bikin presentasi. Tinggal penambahan, saya tunggu Pak Thomas. Belajar bikin presentasi supaya kelihatannya keren. Kan kalau presentasi harus dipersiapkan di rumah, didoakan, baca buku, didoakan, hasilnya kan kelihatan. Amin. Yuk kita baca ayat itu. Yuk 1, 2, 3. Sebelum haleluya. Garis bawahi, aku telah menguduskan engkau.
Pada saat di dalam Yeremia dalam kandungan, apapun di dalam Mazmur dalam kandungan, Tuhan tetap jaga. Artinya kita ini spesial. Amin. Jangan dirusak yuk dengan keadaan. Saya juga kalau lagi seret-seret berkat ya diem aja. Saya bilang sama istri kemarin ribut tuh, saya bilang mulai sekarang ini mulut saya begini, mulai sekarang. Haleluya. Jangan ribut-ribut masalah uang. Nikmatilah kekurangan, kelebihan, nikmati. Kita masuk dalam ruangan terus untuk supaya kita menjadi umat yang kudus, supaya level kita tuh makin keren. Nih, umat Tuhan nih keren loh. Meninggalkan kebencian, meninggalkan pelit, meninggalkan penyakit, masuk ke dalam Tuhan supaya levelnya ditinggikan karena berbeda dengan yang ada. Itulah umat pilihan Allah. Dan oleh sebab itu saudara dan saya berbeda. Katakan amin. Yang ketiga, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang ketiga, sama-sama katakan 1, 2, 3. Kita ingat, kita umat kepunyaan Allah. Lupa terus lo. Bertahun melayani Tuhan lupa bahwa kita kepunyaan Allah. Secara tidak sengaja kita lupa kepunyaan Allah, sehingga kita mengatur diri kita dengan mau kita sendiri. Betul atau betul? Sepertinya ya. Mengolah hidupmu dengan kemampuan dirimu sendiri, dengan pengalamanmu sendiri, dengan keadaanmu sendiri, sehingga engkau tidak melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Menjadi komunitas yang puji Tuhan, menjadi komunitas yang haleluya, menjadi komunitas yang berglori bagi Tuhan. Ingat, kita kepunyaan, artinya hidup kita adalah punyanya Tuhan. Katakan amin. Santo Benedictus membuat 12 langkah untuk menuju kerendahan hati. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Yuk sama-sama katakan takut akan Tuhan. 2 sampai 11 hubungannya kepada diri sendiri dan kepada teman, tetapi 1 hubungannya kepada horizontal, yaitu Tuhan. Takut akan Tuhan. Bicara takut akan Tuhan, bicara dimanapun engkau merasakan tetap kehadiran Tuhan. Katakan amin. Yang ke-12, setelah engkau berhasil, tetap dia katakan hormati Tuhan. 1 Tuhan, 12 Tuhan. Apapun yang engkau lakukan pada saat engkau tertindas, tetap takut kepada Tuhan. Pada saat engkau berhasil, engkau hormati Tuhan. Ih, mantap. Tujuannya adalah cinta yang sempurna, transformasi seluruh keberadian kita. Tadi saya ngobrol mana si Erson? Nah, udah hilang lagi tuh ya. Lagi kamu tadi. Son, kamu lama di sini. Kalau kamu nggak berubah, kamu sama aja. Jadi harus berubah dalam diri kita. Saya pun berubah ikut di tempat ini, enggak lah. Saya sekarang mau di tempat ini selama 3 hari. Duduk diam, masuk ke dalam perlambatan hidup saya. Masuk ke dalam percepatan rohani Tuhan yang masuk. Amin. Amin. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Yuk, saudaraku, jadilah komunitas yang antusias. Ayat terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tapi sekarang berilah dengan pengalaman yang engkau, ayatku yang engkau, dan Israel, janganlah menakut. Aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan nama, engkau ini dengan yang mulia. Haleluya. Lihat yang putih, hai Yakub, yang membentuk engkau. Hai Israel, jangan takut. Frase yang berbeda. Yakub ada di dalam kebohongan, Israel ada dalam keberhasilan. Artinya, walaupun engkau ada dalam kelemahan, kekurangan apapun, tetap disertai oleh Tuhan. Tapi pada saat engkau tetap berhasil, tetap Tuhan menyertai engkau. 12 tangga menuju kerendahan hati, masuk ke dalam Yakub. Walaupun Yakub dikatakan pembohong, tetap dia katakan
Aku membentuk engkau. Artinya, walaupun kita seperti manusia dilihat gak berhasil, seperti dilihat orang lain tuh gak keren, tapi aku tetap dibentuk oleh Tuhan. Perjalanan hidup, saya juga gak tahu perjalanan hidup sampai di tempat sini. Terus dalam perjalanan hidup terus. Terbukalah semua pelayanan, terbukalah kesini doa. Tadi pagi WA saya balas, teman saya lagi di rumah sakit, lagi makan, dia berdoa, tolong dong bantu doa. Saya video call, bantu doa. Saya harus ke Depok, orang yang masuk stroke juga, teman saya di PON. Harus, kenapa dia cari saya? Pertanyaannya kan itu, kan ada pendeta besar, tapi dia cari orang-orang yang terdekat. Karena aku kepunyaan Allah, dia tunjukin, pakai dia telepon, kelihatannya simpel, enggak, harus tarik diri. Kenapa dia cari saya? Kan ada pendeta yang besar, kan ada yang hebat-hebat, tapi kalau dipilih saya, puji Tuhan, karena aku kepunyaan Allah. Dan oleh sebab itu, siapapun yang bergaul dengan saudara, kalau saudara cari, kenapa dia cari saya? Tunjukkan, aku kepunyaan Allah. Jangan sampai hidup saudara sia-sia, tidak pernah dicari orang, tidak pernah diperhatikan orang, tidak pernah segala-galanya, sampah hidupmu. Tapi pada saat engkau ditarik masuk ke dalam pelayanan, engkau menjadi komunitas yang keren. Terus bergelori, puji Tuhan, haleluya. Membangun komunitas yang hebat di dalam Tuhan. Wow, tadi saya jawab langsung. Ya, di rumah sakit mana, nomor berapa? Nanti kalau saya sempat, pas pulang besok saya doakan dia. Masalah sembuhkan punyanya Tuhan, tapi tugasku adalah kepunyaan Allah. Kalau sudah kepunyaan Allah, apalagi yang saudara punya? Mau tarik-tarik wajah, mau bilang penderitaan, enggak, lu hebat. Haleluya. Allah tidak akan bisa bertindak. Allah tidak akan bisa bertindak sampai saudara berdoa. Katakan amin. Allah tidak akan bisa bertindak sampai kita berdoa. Mau bertindak Tuhan dalam hidupmu? Mau Tuhan bertindak dalam hidupmu? Mau Tuhan bertindak dalam hidupmu? Berdoa. Amin. Itulah komunitas. Tidak cerita kemana-mana, tidak cerita kemana-mana. Ceritalah kepada Tuhan dengan doamu. Ada konflik, semakin konflik menyerang hidupmu, tetap berdoa. Ini hebat, tidak cerita ke kiri, ke kanan, ke depan, pulang. Tetap cerita kepada Tuhan yang besar. Karena aku mau jadi komunitas yang puji Tuhan, komunitas yang berglori, komunitas yang haleluya. Karena aku tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Itu yang dibangun oleh Rasul Petrus kepada jemaat di Roma. Intimidasi datang, iya. Ancaman datang, iya. Kesakitan datang, iya. Keuangan datang, iya. Tapi tetap berdiri teguh dengan komunitas hebat di dalam Tuhan. Yuk, jemaat yang ada di tempat ini, jadikan doa puasamu wadah yang besar dalam hidup. Jangan kecilkan hatimu dengan kelemahan, sakit. Sakit juga orang banyak di Cipto. Apalagi yang mau saudara cerita? Stroke, orang Eropa juga stroke. Sakit apa? Jantung. Papua juga jantung ada. Tapi apapun mempengaruhi dunia ini, aku menjadi kaum yang terus revival. Amen. Yang punya glory, yang semangat terus dalam. Jangan sakitmu membuatmu kamu gak cerah. Bro, dari mana? Mukanya panjang terus gak pernah ceria. Tapi kalau yang doa puasa tersini muka ceria kan enak. Apalagi besok kita buka puasa. Oke? Okay? Katanya sih bubur Manado ya Bang. Nah, besok saya tambah. Mantap lah. Menu yang indah. Yuk, jadilah kepunyaan Allah. Yuk, saya pun belajar menyerahkan diri saudara Tuhan aja. Biar Tuhan yang ngatur. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus beserta. Mana itu pemain musik? Pemain musik. Haleluya. Hidupku adalah penyembahan.
Gimana lagunya? Hidup pada dirimu. Hidupku Ya kita bangkit. Adalah berharga
mempunyai identitas yang jelas. Kami imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah. Apapun yang terjadi, kami tahu kami tidak tergoyahkan, tetap kami katakan Yesus ubah. Terima kasih bahwa kami dalam dimensi yang lebih tinggi lagi, dan kami terus ada di dalam penyertaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami peraskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang sudah diberkati sama-sama katakan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Luar biasa. Haleluya. Kita jadi semakin mengenal siapa kita. Amin. Firman Tuhan luar biasa. Kita dicerahkan kembali. Tidak ada lagi yang datang ke sini untuk curhat-curhat soal masalah. Ya Pak ya? Ya. Demikian Pak Otniel? Ya. Ya kan ya? Kalau orang sana bilang gini, jangan menjual kesusahan. Ya. Gitu ya. Tapi sampaikanlah kebahagiaan, sampaikan bagaimana Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Ya. Haleluya. Katanya kita istirahat dulu kata Pak ya. Boleh berdiri dulu deh, bergerak sedikit. Itu aja. Bila roh Allah ada di dalam, biar tangan gini-gini dulu mau gini dulu. Bila roh Allah, ya kan? Ya break 5 menit. 5 menit Ya, kan ya. toilet dulu. Toilet. Kalau keluar gerbang ada sniper soalnya. Tes. Basnya tambahin lagi. Basnya ditambahin lagi. Tes tambah lagi ya. Basnya tambah.